Shalom, selamat malam saudara. Renungan malam ini berjudul Kebangkitan dan Misi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon kehadiran Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56. Firman Tuhan berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Pada akhir tahun 1970-an, misi Advent keluar mendapat dua daerah baru. Bangsa Gambia dan Benia di Afrika Barat mendapat penginjil pertama. Mereka mendapat tanah, mulai menginjil dan membentuk kumpulan-kumpulan. Claude Lombard pertama-tama mulai bergerak dari Cotonou, ibu negeri Benia. Kesempatan besar. Roh Tuhan memimpin dia mencari suatu tempat pertemuan, menemukan sejumlah kecil orang-orang Advent yang pindah ke tempat itu, menguatkan iman mereka, lalu mengadakan satu gerakan. Kejadian-kejadian saling menunjang yang menjadi suatu pendekatan yang membawa hasil yang baik. Tidak ada satu pasal dalam Perjanjian Baru yang membahas misi jemaat yang lebih banyak dari khotbah Stefanus. Baginya, Cotonou logis dan pantas disebut hasil mematuhi perintah tuannya. Secara berurutan, ia menggariskan menjangkau sampai ke ujung bumi. Pertama, Allah tidak bekerja hanya pada satu tempat. Ia menampakkan dirinya kepada Abraham di Mesopotamia, kepada Yusuf di Mesir, kepada Musa di Gurun Sinai. Kesimpulannya ialah bahwa Allah akan menyertai jemaatnya kemanapun ia pergi untuk memberitakan Injil itu. Tiap-tiap pusat yang baru dapat menjadi pusat kuasa Allah seperti halnya Yerusalem. Yang kedua, kesemarakan Allah itu bukanlah lembaga-lembaga besar yang di Yerusalem, melainkan saksi-saksinya yang menjalankan perintahnya. Tiga, sekarang iman kita tertuju kepada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah. Kebangkitannya telah memindahkan pengharapan kita dari bumi ini ke surga. Kuasa akan keluar daripadanya kepada barang siapa dan setiap tempat di mana orang-orang yang setia bersaksi. Teologia misi Stefanus itu mempunyai makna yang besar untuk zaman kita ini. Dimanapun kita tinggal, Tuhan akan menolong kita. Seorang saksi yang tinggal sendirian, yang tidak punya seorang teman, patutlah mengingat pengalaman Yusuf di Mesir dan yakin bahwa anak itu akan menolong kita. Betapapun hebatnya dan majunya lembaga-lembaga jemaat itu, hanya anggota-anggotanya yang memuliakan Allah. Pandangan yang demikian itu tidak mungkin tanpa kebangkitan Yesus. Karena Yesus hidup, maka kuasanya akan menyertai kesaksianmu. Murid-murid harus memulai pekerjaan mereka di tempat mereka berada. Allah sering menggunakan alat yang paling sederhana untuk mencapai hasil yang terbesar. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 453. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan ketika kami menjalankan misi memberitakan kabar keselamatan. Dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan akan menolong kami. Menyertai kami Tuhan ketika kami beristirahat malam hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.